Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah hadir untuk mendengarkan perjalanan kisah tentang pestanya orang-orang kudus yang kita rayakan setiap hari. Hari ini marilah kita bersama-sama berharap untuk mereka yang saat ini terbaring sakit. Semoga cepat dipulihkan dan merasakan kasih nikmat yang bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga setelah mereka sembuh dapat mewartakan kebahagiaan mereka hanya melalui kasih setia yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. Seperti biasanya kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Nah, hari ini tepatnya jatuh kepada Santo Nemesius Martir, dan yang kedua Santo Eleutherius, uskup dan martir. Baiklah, saya akan menceritakan kisah mereka. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Nemesius Martir. Nemesius berasal dari Mesir. Ketika Kaisar Decius melancarkan aksi pengejaran terhadap orang-orang Kristen, Nemesius berada di Alexandria. Ia bukan saja seorang beriman yang saleh, tetapi juga rasul yang aktif menyebarkan iman Kristen. Di antara kaum kafir, kealifannya ini menyebabkan dia dibenci banyak orang kafir. Oleh orang-orang kafir yang membencinya, ia diadukan kepada pemerintah, namun terbukti tidak bersalah. Setelah beberapa lama, Nemesius ditangkap lagi karena imannya akan Kristus. Ia dihadapkan ke muka prefek Romawi di Alexandria untuk diadili. Di depan hakim, Nemesius dengan berani menyebutkan dirinya orang Kristen dan seorang rasul Kristus. Ia disesah dan disiksa dengan kejam, namun semuanya itu ditanggungnya demi cintanya kepada Kristus penebus. Ia mengalami benar-benar bahwa seperti para rasul di hadapan Dewan Sanhedrin, ia telah dipandang layak untuk menderita penganiayaan dan penghinaan karena Yesus. Akhirnya ia dibakar hidup-hidup bersama beberapa orang penjahat. Peristiwa naas tersebut disaksikan oleh beberapa orang serani dan prajurit-prajurit Romawi. Para prajurit itu menghiburnya dan menyediakan makanan baginya sebelum menghadapi saat hukuman mati. Para prajurit itu pun kemudian dihukum mati karena ketahuan mendampingi Nemesius dengan memberi hiburan dan makanan. Nemesius dibakar pada tahun 247. Yang kedua, tentang kisah perjalanan Santo Eleutherius, uskup dan martir. Beginilah kisahnya. Eleutherius lahir di Dornik, Belgia pada tahun 456. Putra bangsawan Dornik ini mempunyai bakat luar biasa dalam banyak hal, sehingga pendidikannya dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Pendidikan iman dari orang tuanya menjadikan dia seorang beriman yang taat agama. Pada umur 30 tahun, ia dipilih menjadi uskup Dornik. Ia menghadapi banyak kesulitan dalam tugasnya karena keretakan hubungan antara gereja dan pemerintah.
Kecuali itu, situasi dalam tubuh gereja sendiri serba tak menentu. Lebih-lebih karena umat tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran iman. Menghadapi masalah-masalah itu, Uskup Eleutherius menggalakkan berbagai kegiatan, kerasulan, dan pewartaan untuk mengembalikan umat kepada penghayatan iman yang sesuai dengan ajaran iman. Ia percaya bahwa Tuhan membantu dia dalam karyanya. Dalam seluruh karyanya sebagai uskup, ia tidak mengenal kata mustahil. Pengajaran agama, perayaan liturgi menciptakan hubungan baik dengan para pemimpin bangsa Frank yang menguasai daerahnya. Pendidikan imam-imam semuanya menjadi pokok perhatian dan kerasulannya. Usaha-usaha ini diperkuat dengan kehidupan tapa dan doa yang mendalam tanpa mengenal rasa putus asa. Ketika Eleutherius meninggal karena dibunuh oleh segerombolan penyebar agama sesat pada tahun 531, para pemimpin bangsa Frank bersama sebagian rakyatnya sudah dikristenkan oleh Eleutherius. Ajaran-ajaran sesat yang dahulu dianutnya tidak lagi menarik perhatian mereka. Melihat segala usahanya untuk menegakkan ajaran iman yang benar, kegigihannya mempertobatkan bangsa Frank yang kafir, terpenuhilah kata-kata Santo Paulus ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia dan memberi kekuatan kepadaku. Begitulah cerita singkat tentang santo yang kita rayakan hari ini, yaitu Santo Nemesius dan juga Santo Eleutherius. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa mengambil rangkuman di mana segala sesuatu yang kita lakukan itu hanyalah karena kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Keberanian yang kita timbulkan, kepintaran yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah semata-mata karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada kata yang mustahil. Setiap hari kita bisa merasakan mujizat kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi janganlah pernah merasa putus asa. Ujian yang terberat itu adalah di mana saat kita merasa paling terpuruk dalam kondisi yang sangat buruk, di sanalah Tuhan akan mengangkat kita, memulihkan kita. Jangan lupa untuk selalu berbahagia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa juga kita bersedih, serahkan semua ketakutan, kesakitan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah mendengar tentang perayaan Santo, pestanya orang kudus pada hari ini. Jangan lupa selalu berharap kepada Tuhan kita, percayakan semua kepada Tuhan kita bahwa kuasanya selalu menyertai kita. Tidak ada yang mustahil, mujizat bisa kita dapatkan setiap saat, setiap hari oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.